Kontras TV Malang Raya. Sidang perdana pelecehan seksual di Selamat Pagi Indonesia kecewakan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Dalam proses sidang perdana kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekolah Selamat Pagi Indonesia di wilayah Kota Batu, di Pengadilan Negeri Kota Malang, yakni memicu kekecewaan terhadap Ketua Komisi Perlindungan Anak, yaitu dalam proses persidangan tersebut banyak kejanggalan yang diamati oleh beliau, karena si pelaku ini setelah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai tersangka dan Polda Jatim tidak menahan pelaku, alasannya karena kooperatif. Mari kita saksikan liputan kami selengkapnya. Ikuti Usman di Kontras TV. Sidang perdana pelecehan seksual pada 17 siswa yang dilakukan oleh pendiri sekolah SPI di Pengadilan Negeri Kota Malang digelar secara tertutup. Proses sidang tersebut di depan Pengadilan Negeri Kota Malang ada ratusan massa melakukan unjuk rasa meminta pada penegak hukum dan PN Kota Malang untuk memproses hukum dengan sesuai undang-undang yang berlaku. Terlihat ratusan anggota kepolisian Resort Malang Kota menjaga keamanan dalam proses sidang yang sedang digelar. Keterangan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia Aris Merdeka Sirait mengaku banyak kejanggalan dan pihaknya sangat kecewa atas proses hukum yang diberikan pada pelaku Julianto Eko Putra, seolah-olah diperlakukan istimewa. Setelah ditetapkan sah sebagai tersangka beberapa pekan lalu oleh Pengadilan Tinggi Surabaya karena telah terbukti melakukan kekerasan seksual dan oleh Polda Jatim tidak ditahan, alasannya karena kooperatif itu termasuk deskripsi dari Polda, tapi dia hiperaktif 2 kali loh. Polda kok gak tersinggung, seharusnya mesti ditahan, itu satu pertimbangannya. Yang kedua, tuntutannya lebih dari 5 tahun bahkan bisa seumur hidup, maka tidak ada alasan kalau tidak ditahan. Ada apa dengan ini semua? Tentu saya sebagai pendamping korban bertanya-tanya secara terbuka di rumah tahanan tidak ditahan. Tidak ada pasal yang lain. Tetapi hari ini saya tentu sangat kecewa karena ini kan soal dakwaan ya, supaya kita tahu bahwa si tersangka ini melakukan apa berdasarkan keterangan dari jaksa penuntut umum. Publik harus tahu. Teman-teman misalnya apakah tadi ada konferensi pers dari hasil ini? Ada tadi. Dijelaskan nggak dakwaannya apa? Pasal berapa? Pasal 81, 82, terus 4 dakwaan. Ada 4 dakwaan, Pak. Oke, 4 dakwaan apa misalnya? 181 itu kan kekerasan. Ya, yang kedua kekerasan seksual. Satu lagi apa? Lupa tadi, Pak. Nah, itu harus dijelaskan kepada publik gitu loh. Kalaupun ini tertutup, oke. Setelah tertutup pasti ada penjelasan dari hakim. Saya sendiri enggak, ya. Saya kira ini bukan saja melanggar hukum, tetapi sudah ya perlu pertanyakan gitu loh. Satu ya, dia sudah praktik 2 kali oleh Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan sah sebagai tersangka. Oleh Polda Jatim itu tidak ditahan karena dianggap kooperatif. Itu sebagai bagian hak diskresi dari Polda. Oke. Tapi dia diperapit 2 kali. Loh, kok Polda nggak singgung sih? Seharusnya sudah harus ditahan kan? Itu satu pertimbangannya. Yang kedua adalah tuntutannya lebih dari 5 tahun. Bahkan seumur hidup. Ya kan Mas ya? Maka tidak ada alasan untuk tidak ditahan. Ada apa pertanyaan itu? Tentu saya sebagai pendamping korban bertanya dengan proses ini secara terbuka loh, nggak ditahan di rumah tahanan. Ada apa? Yang disebut kooperatif mana? Bahkan tidak memakai rompi ya, Pak? Tidak membaju baju tahanan. Seharusnya kan berkas perkara yang sudah lengkap oleh Polda Jawa Timur diserahkanlah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, lalu diserahkanlah ke Kejaksaan di mana seharusnya kan di Batu, karena di sana level pengadilannya kan tidak setingkat dengan perkara ini. Diserahkanlah ke Pengadilan Negeri Malang. Seharusnya berkas perkaranya sudah lengkap, P21 lengkap istilahnya, maka sebenarnya si pelaku itu harus sudah ditahan. Ada apa gitu loh Mas? Iya.
Saya sebagai pembela hak-hak anak di Indonesia ini saya kecewa. Sekalipun ada penjelasan dari hak. Sementara Pasi Intel Kejaksaan Edi Sutomo didampingi Pasi Pidum Yogi menjelaskan sidang kali ini adalah dakwaan dan mendatangkan 3 orang saksi. Setelah itu nanti akan dilanjutkan pembuktian. Untuk dakwaan yang pertama yaitu pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002, kedua pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 KUHP tentang perlindungan anak seperti dakwaan ke-1 junto 64 ayat 1 KUHP. Kemudian garis miring ketiga pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E atau keempat ayat 2 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Jadi dakwaan ada 14 lembar, jadi tadi sudah dibacakan oleh 4 jaksa penuntut umum dengan berturut-turut ancaman minimal 3 tahun maksimal 7 tahun dan sidang nanti dilanjutkan minggu depan dengan kesaksian. Pasal 81 ayat 1 junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang junto pasal 64 ayat 1 KUHP atau kedua pasal 81 ayat 2 sama tadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak seperti dakwaan ke-1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kemudian atau ketiga pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E bagaimana ya dakwaan ke-1 ke-2 junto 64 ayat 1 KUHP. Atau keempat Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Batu Fuad Wiono menambahkan bahwa memang hari ini sidang dakwaan yang mana pelaku didatangkan dan beberapa saksi dan dari Komnas AI pendamping dari korban dan alhamdulillah kami tadi juga dipertemukan dengan hakim agar supaya hakim tidak ragu dengan apa yang sudah disangkakan. Usman, reporter Kontras TV Malang Raya melaporkan. Bapak Fuad Wiono dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Batu. Ini gimana dalam perjalanan sidang hari ini? Yang jelas tadi adalah mendengarkan kesaksian. Salah satunya adalah bagaimana perkembangan termasuk juga kesaksian daripada tersangka ya, karena tadi sidangnya tertutup sehingga yang jelas bahwa hari ini akan ada sidang-sidang yang lain yang jadwal kita akan menggunakan jadwal karena bisa setiap minggu nanti karena ini adalah sifatnya tertutup baru nanti ketika sidang putusan baru nanti akan sifatnya terbuka seperti itu. Hari ini adalah menghadirkan saksi, menghadirkan pelaku dan juga salah satunya juga dari Komnas yang sebagai salah satu media yang menjadi rujukan kepada korban seperti itu. Harapannya Bapak selaku dari Komnas Perlindungan Anak? Harapannya tadi kita sudah difasilitasi untuk bertemu dengan hakim. Salah satunya adalah mendorong kejaksaan, salah satunya di Kejaksaan Malang ini bagaimana untuk tidak ragu terhadap apa yang sudah disangkakan kepada tersangka. Karena memang nyata-nyata bahwa tersangka ini sudah melakukan perbuatan yang bejat yang memang harus dihukum dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kita hari ini adalah memberikan support moral kepada kejaksaan dan supervisi hukum di Kota Malang untuk tidak ragu dan memberikan seadil-adilnya sebenar-benarnya yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Untuk korbannya itu ada berapa anak? Korbannya adalah total ada 17 tapi yang hanya menjadi saksi kunci hanya satu. Jadi kita hanya satu pelaku yang masuk di dalam pengaduan di dalam pengadilan hari ini. Satu pelaku ya? Satu pelaku. Oke, terima kasih Pak.